Halo semua, selamat datang kembali. Kalau kita ngomongin soal kesehatan, kayaknya ada satu kata yang sering banget bikin deg-degan ya, kolesterol. Kita tuh udah terlanjur takut sama angka yang tinggi. Tapi gimana kalau ternyata ada cerita lain? Sebuah perspektif baru yang jujur aja cukup kontroversial. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah ini dia nih klaimnya. Ada seorang ilmuwan metabolik yang bilang orang dengan kolesterol tinggi itu justru bisa lebih sehat dan umurnya lebih panjang, apalagi kalau udah tua. Tunggu. Ini kan kebalikan total dari semua yang kita tahu selama ini ya. Jadi pertanyaannya sekarang, ini beneran nggak sih? Ya, disinilah letak perdebatannya. Di satu sisi, kita punya sebut saja dogma medis yang udah puluhan tahun kita pegang. Tapi di sisi lain, muncul klaim baru yang didukung oleh riset-riset yang menarik banget. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba telusuri kebingungan ini dan cari tahu apa sih cerita sebenarnya di balik angka kolesterol itu. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Biar kita bisa paham kontroversinya, kita perlu mundur sedikit nih. Kita harus ngerti dulu, kenapa sih kolesterol itu bisa sampai dicap sebagai musuh masyarakat nomor 1 di dunia kesehatan? Dari mana asalnya anggapan ini? Jadi, kenapa kita bisa setakut itu sama kolesterol? Ada beberapa alasan. Pertama, gampang banget ngukurnya. Cek darah sedikit, keluar angkanya. Murah lagi. Terus, secara sejarah, dunia medis dan boomingnya obat statin itu seolah mengunci hubungan antara kolesterol dan penyakit jantung. Tapi yang paling nempel di kepala kita semua, itu adalah labelnya yang super simpel. LDL itu kolesterol jahat, udah, titik. Akibatnya apa? Ya kita jadi gampang panik cuma gara-gara lihat angka, padahal kita belum tentu paham konteks kesehatan tubuh kita secara utuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan lihat bukti-bukti yang benar-benar menantang cerita lama tadi. Ada 2 studi kunci yang jadi fondasi argumen baru ini. Siap-siap ya, ini menarik banget. Coba lihat ini deh. Ada 2 bukti kuat di sini. Di sisi kiri ada tinjauan sistematis dari tahun 2016. Hasilnya, buat orang-orang di atas 60 tahun, LDL yang lebih tinggi itu ternyata berhubungan sama resiko kematian yang lebih rendah. Iya, lebih rendah. Terus kita lihat ke kanan, ada studi dari Sardinia, salah satu blue zone di dunia, tempat orang-orang hidup super panjang. Di sana ditemukan kalau penduduknya yang udah sepuh banget, umurnya 90-an ke atas, itu banyak yang LDL dan kolesterol totalnya tinggi. Dan mereka justru punya tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik. Gimana tuh? Coba kita fokus ke satu angka ini dari studi Sardinia tadi. 0,6. Apa sih artinya ini? Ini namanya hazard ratio, atau gampangnya rasio resiko kematian. Angka di bawah 1 itu artinya risikonya lebih kecil. Jadi kalau angkanya 0,6, itu artinya kelompok yang kolesterolnya agak tinggi ini punya risiko kematian 40% lebih rendah. 40%, ini benar-benar temuan yang luar biasa. Fenomena aneh yang barusan kita lihat ini ternyata ada namanya loh. Namanya adalah paradoks kolesterol. Ini istilah yang dipakai para ilmuwan buat ngejelasin situasi di mana data di lapangan itu berkebalikan sama apa yang kita kira selama ini. Ya, kayak kasus ini. Untuk kelompok tertentu, misalnya para lansia, kolesterol tinggi malah kelihatan kayak pelindung, bukan malah bahaya. Oke, jadi kita udah bongkar sedikit mitosnya ya. Sekarang yuk kita coba bangun pemahaman yang baru. Kita coba lihat kolesterol bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai blok bangunan yang super penting buat tubuh kita. Serius deh, kolesterol itu bukan penjahat. Coba lihat tugas-tugas vitalnya. Dia itu bahan dasar buat setiap sel di tubuh kita. Dia bahan baku buat bikin hormon-hormon krusial kayak kortisol, testosteron, estrogen. Mau bikin vitamin D dari matahari, butuh kolesterol. Otak kita itu isinya kolesterol banyak banget. Dan bahkan sistem imun kita butuh dia buat ngelawan infeksi. Jadi, dia ini pahlawan atau penjahat sebenarnya? Oke, kalau kolesterol sepenting itu, terus masalahnya di mana dong? Kenapa dia bisa jadi kambing hitam? Nah, ini poin kuncinya. Dengarkan baik-baik. Masalahnya bukan pada kolesterolnya. Terus yang kedua, masalahnya itu ada di lingkungan tempat dia berada. Coba bayangin deh, kolesterol itu kayak mobil. Mobilnya sendiri sih netral ya kan, nggak berbahaya. Tapi kalau mobil itu lewat di jalan tol yang rusak parah, penuh lubang dan lalu lintasnya kacau balau, ya mobil itu bisa jadi bagian dari kecelakaan. Nah, sama kayak gitu. Jadi bukan salah mobilnya, tapi salah jalan tolnya. Dan inilah jalan tol yang rusak itu. Bahaya yang sesungguhnya adalah peradangan atau inflamasi kronis. Saat tubuh kita terus-terusan meradang, entah karena makanan yang nggak benar, stres berlebihan, atau resistensi insulin.
Nah, di lingkungan yang rusak inilah, si kolesterol yang tadinya baik-baik aja bisa berubah jadi bahaya dan mulai nempel-nempel di pembuluh darah. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau cuma lihat angka kolesterol total atau LDL aja, itu nggak cukup. Terus apa dong yang harus kita lihat? Apa penanda yang lebih akurat buat menilai resiko kesehatan kita yang sebenarnya? Nah, ini panduan yang berguna banget. Daripada kita cuma fokus ke yang kiri, yang tradisional, coba deh kita lirik yang kanan. Ini penanda yang lebih dalam. Ada HSCRP, ini buat ngukur tingkat peradangan di tubuh. Ada ApoB, ini ngasih tahu kita jumlah partikel pembawa kolesterolnya, bukan cuma isinya. Dan ini katanya lebih akurat. Terus ada juga penanda resistensi insulin. Ini penting banget karena inilah akar dari banyak masalah metabolisme. Jadi kalau kita urutkan ceritanya begini. Masalahnya itu nggak dimulai dari kolesterol. Awalnya itu dari peradangan kronis dan resistensi insulin. Dua hal ini yang menciptakan lingkungan yang nggak sehat di tubuh kita. Dan di lingkungan inilah, kolesterol yang tadinya kawan bisa berubah jadi lawan. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan dari semua yang udah kita bahas supaya kita bisa punya cara pandang yang baru dan lebih bijak soal resiko kesehatan. Jadi pesan utamanya apa? Simple, jangan cuma takut sama angkanya, tapi pahami konteksnya. Punya kolesterol tinggi di dalam tubuh yang sehat dan gak meradang, itu ceritanya beda banget sama punya kolesterol tinggi di tubuh yang penuh peradangan dan punya masalah metabolik. Jadi sebagai penutup, mungkin udah saatnya kita geser pertanyaan kita. Bukan lagi berapa tinggi kolesterol saya, tapi lebih ke seberapa sehat sih tubuh saya secara keseluruhan. Karena pada akhirnya, kesehatan itu soal gambaran besar, bukan cuma soal satu angka di hasil lab. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HATSE ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.